Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah SPBU di Jalan Raya Magelang, Yogyakarta meledak dan terbakar. 2 karyawan menderita luka-luka. Tanpa mengenakan busana alias bugil, seorang pencuri membobol belasan sekolah dan balai desa di Kabupaten Banyumas. Banjir tak kunjung surut, warga desa Ngastorejo di Kabupaten Pati membangun rumah panggung sebagai tempat pengungsian darurat. Kita ke informasi pertama. Sebuah SPBU di Jalan Raya Magelang, Yogyakarta di Desa Baledong, Kabupaten Magelang meledak lalu terbakar. 2 karyawan SPBU menderita luka-luka akibat insiden ini. Kepanikan terjadi di SPBU di Jalan Raya Magelang, Yogyakarta di Desa Baledono, Kecamatan Salam, Magelang, Rabu siang. Tiba-tiba saja SPBU terbakar dan meledak. Petugas pemadam kebakaran bersama karyawan SPBU bahu-membahu memadamkan api agar tidak merembet. Akibat insiden ini, 2 karyawan SPBU menderita luka-luka. Kebakaran terjadi saat karyawan SPBU membersihkan dispenser pengisian bensin. Tiba-tiba saja muncul percikan api diikuti ledakan keras. Diduga terjadi konsleting pada bagian dispenser sehingga kebakaran terjadi. Dispenser baru dalam perbaikan, pembersihan. Artinya ini terjadi saat waktu kejadian servis, itu saat dibersihkan dengan pompa pembersih. 2 karyawan SPBU yang menderita luka-luka dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Sementara polisi menyita dispenser dan sejumlah bukti lain untuk penyelidikan lebih lanjut. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Kebakaran hebat menghanguskan sejumlah rumah di pemukiman padat di Desa Kauman, Kabupaten Temanggung. Sejumlah warga terpaksa mengungsi karena rumah ludes dilalap api. Kobaran api berkecamuk di permukiman padat di Desa Kauwaman, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Rabu siang. Warga panik karena api mulai menjalar ke rumah warga lainnya. Warga pun beramai-ramai berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Akibat kebakaran sedikitnya 4 rumah ludes. Kebakaran terjadi saat rumah ditinggal ke pasar oleh pemiliknya. Dugaan sementara, api bersumber dari tabung gas bocor di salah satu rumah yang terbakar. Mendengar suara seperti bunyi, kemudian setelah itu terjadi kebakaran, ada timbul api. Dari kebakaran ini ada 4 rumah yang terdampak, yang paling parah milik Bapak Rohman. Akibat kebakaran, 1 kepala keluarga mengungsi karena kondisi rumah rusak parah. Petugas gabungan TNI Polri bersama relawan bergotong royong membersihkan sisa puing kebakaran agar rumah bisa diperbaiki kembali. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Temanggung. Seorang pencuri yang telah membobol belasan sekolah dan balai desa ditangkap jajaran Polres Banyumas. Aksi pelaku tergolong aneh karena selalu mencuri dalam kondisi tanpa busana alias bugil. Rekaman CCTV di salah satu SMK di Kabupaten Banyumas memperlihatkan aksi pencurian yang dilakukan Darno, 41 tahun. Pelaku tertangkap sedang mencuri barang berharga dengan membobol jendela ruang guru. Tingkah pencuri ini tergolong sangat aneh. Ia selalu beraksi tanpa mengenakan busana alias telanjang. Ia beralasan menuruti perintah dukunnya agar tidak terdeteksi korban. Pihak sekolah melaporkan kejadian ini ke polisi pada 27 Februari lalu sehingga pelaku ditangkap pada hari Rabu. Pada saat melakukan aksinya, dia dalam posisi telanjang. Dan keterangan dari pelaku tersebut bahwa itu merupakan
jimat ya dari pelaku, karena memang pelaku ini mempunyai dukun sendiri. Ya, jadi pada saat dia melakukan pencurian, dia berkunjung ke dukunnya, kemudian meminta jimat-jimat tertentu. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pelaku telah mencuri di 14 lokasi. 12 lokasi di lingkungan sekolah dan 2 di kantor balai desa. Dari belasan aksi yang dilancarkan, pelaku berhasil menggondol uang puluhan juta rupiah. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Banyumas. 2 pelaku kejahatan dengan modus menebar ranjau paku dibekuk Satreskrim Polres Tegal. Dalam sebulan, kedua pelaku telah beraksi di 3 tempat di Kabupaten Tegal. Tim Basar Satreskrim Polres Tegal menangkap 2 pelaku penebar paku ranjau yang meneror pengendara mobil di wilayah Kabupaten Tegal. Kedua pelaku adalah M. Koiri dan Dudung, warga asal Pemalang dan Kabupaten Cirebon. Ini menaburkan paku, terus kalau udah kempes saya paranin, terus saya ambil barangnya, Pak. Saya paranin komisinya. Apa aja yang diambil? Yang diambil laptop, Pak. Laptop Sama HP. Selama bulan Januari, pelaku telah beraksi 3 kali di wilayah Tegal. Modusnya, tersangka pura-pura menawarkan bantuan pada pengendara mobil yang banyak kempes karena terkena ranjau paku yang mereka tebar di jalan. Saat pemilik mobil lengah, tersangka memecahkan kaca mobil korban dan menggasak barang berharga yang ada di mobil. Adapun modusnya yang kelompok ini menebar paku ranjau, ya, ranjau yang berupa paku mengibatkan kendaraan roda 4 banyak kempes, ya, menepi, ya, dan yang bersangkutan pemilik kendaraan mencari bantuan. Seketika itu juga, ya, kelompok ini berpura-pura membantu, ternyata memecah kaca. Kedua tersangka merupakan residivis dalam kasus yang sama dan pernah beraksi di kota lain. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Lebih dari 1 juta batang rokok dan ribuan liter minuman keras ilegal disita petugas Bea Cukai Surakarta. Petugas juga menangkap 5 tersangka. Dari video petugas Bea Cukai Surakarta, penangkapan para tersangka terjadi di wilayah Surakarta. Para tersangka sedang membawa puluhan kardus rokok ilegal. Dianggap ilegal karena rokok-rokok ini tidak memiliki izin edar. Selama bulan Januari hingga awal Maret 2023, petugas Bea Cukai menyita lebih dari 1,5 juta batang rokok ilegal, berbagai merek, dan lebih dari 1.000 liter minuman keras. Pihak Bea Cukai masih menemukan kendala untuk mengungkap tempat produksi rokok-rokok ilegal ini. Potensi kerugian negara dari pengungkapan rokok dan minuman ilegal ini mencapai 1,6 miliar rupiah. Namanya rokok ilegal kan pabriknya tersembunyi ya. Dari teman-teman kita di Jawa Timur juga kita informasikan daerah sini, mereka untuk menelusuri ke sana itu agak kesulitan karena pasti clandestine itu. Clandestine? Iya. Dan secara resmi dia terdaftar.